Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lebene Channel. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Berjumpa kembali dengan saya pada kesempatan kali ini ya. Saya Lebene Channel akan mengupas kembali hadis arba'in ya. Yang mana pada kesempatan kali ini saya akan mengambil tema larangan bid'ah dalam agama. Seperti yang kita ketahui bersama, kita sering mendengar kata-kata bid'ah ya. Mungkin dari teman-teman ada yang sudah paham atau mengerti apa itu bid'ah. Akan tetapi mungkin sebagian teman-teman kita juga masih banyak yang belum mengerti atau faham dengan makna bid'ah itu sendiri. Jadi yang namanya bid'ah itu kalau menurut artinya adalah jauh dari ajaran agama atau melenceng daripada ajaran-ajaran agama yang sudah diterangkan di dalam Al-Quran maupun hadis maupun ijma dan qiyas para ulama. Jadi yang namanya bid'ah adalah sudah menjauh atau melenceng dari ajaran-ajaran yang sudah diterangkan di dalam Al-Quran maupun hadis maupun ijma para ulama ataupun qiyas. Jadi yang namanya bid'ah itu ajaran yang tidak ada ya penjelasan baik di Quran maupun di hadis maupun di ijma atau kesepakatan para alim ulama. Jadi ijma itu artinya kesepakatan para alim ulama. Sedangkan qiyas adalah analogi atau mengkiaskan sesuatu dengan sesuatu ya, itu namanya qiyas. Sedangkan pada kesempatan kali ini ya, saya akan membahas masalah bid'ah ya dalam agama, larangan bid'ah dalam agama. Jadi perlu digarisbawahi bahwasanya pengertian atau makna bid'ah itu sendiri adalah suatu perbuatan yang sudah menjauh dari ajaran Islam yang tidak ada penjelasan di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi, di dalam ijma atau kesepakatan para alim ulama ya. Itulah pengertian daripada bid'ah. Saya ulang kembali, bid'ah pengertiannya ya, pengertian yang sangat mendasar atau bisa dipahami oleh kita semua adalah yang namanya bid'ah ya, ajaran yang sudah menjauh atau ajaran yang tidak ada dasarnya atau penjelasannya dari Al-Quran, dari hadis Nabi, dari ijma atau qiyas para alim ulama. Nah, pada kesempatan kali ini ya, saya akan mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang mana disandarkan kepada Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anhuma ya. Ya, dalam hadis ini ya diterangkan an ummil mu'minina Ummi Abdillahi Aisyata radhiyallahu anha ya, qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun, rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin lil Muslim ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun ya, yang artinya
dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu an berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ya mengadakan hal baru dalam urusan agama yang bukan bagian darinya, maka perbuatan itu ditolak. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan dalam riwayat Imam Muslim disebutkan juga, barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang bukan berdasar ya pada perintah kami, ia ditolak. Hadis riwayat Muslim. Jadi yang namanya amal perbuatan ya yang kita lakukan bila mana tidak ada dasar ya, tidak ada dasar hukumnya atau perintah ya dari baginda Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, atau penjelasan di dalam Al-Qur'an, atau penjelasan di dalam ijma dan kiasnya para alim ulama ya, kesepakatan para alim ulama, maka ya perbuatan itu ditolak. Maka berhati-hatilah kita di dalam beragama ya, agar amal perbuatan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ya menjauh dari ajaran Islam yang sesungguhnya. Maka apa-apa yang kita lakukan itu haruslah bersandar pada Quran, pada hadis ya, pada ijma dan qiyas para alim ulama. Itu kalau ibadah kita disandarkan kepada 4 hal tersebut, fa insyaallah ibadah kita akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bila mana ya amal perbuatan kita tidak ya berdasarkan pada Quran, pada hadis, pada ijma qiyas para alim ulama, maka akan ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena merupakan sudah bid'ah atau menjauh dari ajaran baginda Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, yakni yang sesuai dengan Al-Qur'an. Maka daripada itu berhati-hatilah ya, jangan sekali-kali kita melakukan perbuatan yang menjauh ya, atau perbuatan yang tidak ada dasarnya dari ajaran Islam ya. Kita berdasar pada Al-Quran, pada hadis Nabi, pada ijma atau kesepakatan para alim ulama dan qiyas. Maka daripada itu mari ya teman-teman Lebene Channel ya, untuk senantiasa berhati-hati ya di dalam kita melangkah, di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan kita mengerjakan amal ibadah, amal perbuatan yang tidak ada dasarnya. Sekali lagi, jangan melakukan ibadah ya yang tidak ada dasarnya. Kita lakukan ibadah yang berdasarkan Al-Quran ya, berdasarkan keterangan hadis Nabi, berdasarkan ijma qiyas para alim ulama. Maka insyaallah perbuatan kita akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian teman-teman ya, sahabat Lebene Channel, jangan lupa untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang, dan saya Lebene Channel bersemangat untuk memberikan informasi-informasi ya berkenaan dengan seputar keagamaan. Fa insyaallah ya, mudah-mudahan ya apa yang saya unggah video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa sekali lagi ya, dukung channel Lebene dengan memberikan like ya, silakan share ke teman-teman dan subscribe agar bisa mendapatkan notifikasi atau video-video terbaru dari Lebene Channel. Demikian ya, terima kasih atas kesediaannya ya melihat video yang saya unggah ini sampai tuntas.
Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi